Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebagian dari umat Islam ada yang lebih suka mengikuti apa yang menjadi kebiasaan masyarakat tanpa tahu dasarnya. Padahal tidak selamanya mengikuti kebiasaan yang dilakukan oleh mayoritas manusia itu baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah telah memperingatkan, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat ke-116 sampai ke-117 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. Artinya, dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang ada di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah mengira-ngira saja. Sesungguhnya Rabb-Mu, Dialah yang lebih mengetahui tentang orang yang tersesat dari jalannya, dan Dia lebih mengetahui tentang orang-orang yang mendapat petunjuk. Pada ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan nabinya secara khusus, dan perintah ini berlaku juga kepada seluruh pengikutnya, yaitu kita selaku umat beliau, agar tidak mengikuti kebanyakan manusia yang ada di muka bumi ini, karena kebanyakan mereka adalah orang-orang yang memilih kesesatan daripada hidayah. Jika seseorang tetap mengikuti mereka, maka ini akan menyebabkannya menjadi orang yang tersesat dari jalan Allah. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat tersebut mengabarkan tentang keadaan sebagian besar penduduk bumi dari anak keturunan Adam, bahwasannya mereka berada dalam kesesatan, yakni lebih memilih kesesatan daripada hidayah. Kebanyakan manusia tidak mengikuti ajaran yang murni yang datangnya dari Allah. Ajaran yang mereka anut adalah ajaran-ajaran yang menyimpang. Amalan-amalan mereka bercampur dengan hal-hal baru yang mereka ada-adakan sendiri tanpa adanya petunjuk dari Allah dan Rasul-Nya. Syekh As-Sa'di rahimahullah mengatakan bahwa sesungguhnya sebagian besar dari mereka telah menyimpang di dalam agama-agama, amalan-amalan, dan ilmu-ilmu mereka. Agama-agama mereka telah rusak, amalan-amalan mereka mengikuti hawa nafsu mereka, dan ilmu-ilmu mereka tidak didasarkan atas penelitian untuk mencari kebenaran dan tidak bisa mendapatkan jalan yang lurus. Kaum muslimin rahimakumullah, seseorang tidak bisa menjadikan apa yang dipegang oleh kebanyakan manusia sebagai suatu kebenaran jika mereka berada di dalam kesesatan. Berkembangnya gaya hidup menyimpang, menyebarnya kemaksiatan, dan merajalelanya kesesatan jangan sampai membuat seorang muslim terlena dan terpengaruh dengannya. Sebagian kaum muslimin merasa tidak enak jika menyelisih kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di dunia ini, dan ini adalah sebuah kesalahan fatal. Sebagai seorang muslim, kita harus berpegang kepada kebenaran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan yang sangat indah disampaikan oleh Imam Fudail bin Iyad rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, ikutilah jalan-jalan petunjuk, dan sedikitnya orang yang mengikutinya tidak akan berbahaya bagimu, dan jauhilah jalan-jalan kesesatan, dan janganlah tertipu dengan banyaknya jumlah orang yang binasa terjerumus ke dalamnya. Kaum muslimin rahimakumullah, ada beberapa ayat lain di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa kita tidak boleh sekedar mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini. Di antaranya adalah firman Allah di Quran surat Yusuf ayat 103. Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya. Begitu juga firman Allah di surat Yusuf ayat ke-106. Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesembahan-sesembahan lain. Dan juga firman Allah di surat Al-Isra ayat ke-89.
Tapi kebanyakan manusia tidak menyukai kebenaran kecuali mengingkarinya. Maka dari sini bisa dipahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyifati sebagian besar manusia di muka bumi ini dengan sifat sesat, kafir, syirik dan fasik, serta tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah suatu kenyataan di zaman sebelumnya bahwa di antara para nabi ada yang memiliki pengikut hanya 1 atau 2 orang, sedangkan kebanyakan manusia pada saat itu berada di dalam kesesatan. Dan pengikut nabi tersebut meskipun hanya berjumlah sedikit, mereka tidak tertipu dengan banyaknya manusia yang berada di dalam kesesatan. Rasulullah SAW bersabda, عرضت علي الأمم فجعل يمر النبي معه الرجل والنبي معه الرجلان والنبي معه الرهط والنبي ليس معه أحد. ditunjukkan kepadaku umat-umat, kemudian lewatlah seorang nabi bersama 1 orang pengikut, seorang nabi bersama 2 orang pengikut, dan seorang nabi bersama beberapa orang, dan seorang nabi yang lewat tidak bersama siapapun. Oleh karena itu, janganlah tertipu dengan manusia yang banyak mengikuti suatu agama, keyakinan, atau aliran tertentu di seluruh dunia ini. Yang menjadi timbangan kebenaran bukanlah banyaknya pengikut, akan tetapi kebenaranlah yang menjadi timbangannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghukumi orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai orang yang sesat, dan mereka menyangka bahwa mereka akan masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Demikian itu hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaran kalian jika kalian adalah orang-orang yang benar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 111. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh mereka untuk mendatangkan bukti, dan mereka selamanya tidak bisa mendatangkan bukti atas apa yang mereka yakini. Di antara alasannya adalah kitab-kitab suci mereka, yaitu Taurat dan Injil, telah mengalami perubahan dari zaman ke zaman, dan mereka pun meyakini akan terjadinya perubahan tersebut. Oleh karena itu, apabila kita mendapati suatu agama, kepercayaan, keyakinan, atau aliran tidak bisa mendatangkan bukti akan kebenaran mereka, maka sudah sepantasnya kita tidak mengikuti mereka. Kebenaran adalah apa yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran dan yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadisnya, bukan prasangka-prasangka dan bukan pendapat-pendapat manusia. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.